Dominikus Savio dilahirkan pada tanggal 2 April 1842 di Riva, Chieri, Italia. Ia adalah seorang dari ke-10 putra-putri pasangan Carlo dan Brigitta Savio. Ayahnya seorang pandai besi, sementara ibunya seorang penjahit. Sejak masa kecilnya, Dominikus amat mengasihi Tuhan. Suatu hari, saat usianya baru 4 tahun, Dominikus menghilang. Ibunya, yang dengan cemas mencarinya, akhirnya mendapatkan putranya itu di sudut ruangan dengan tangannya terkatup dan kepalanya tertunduk. Ia kusyuk berdoa. Pada usianya 5 tahun, setelah memohon dengan sangat, Dominikus diizinkan untuk menjadi putra altar. Dan ketika usianya 7 tahun, ia diperkenankan untuk menerima komuni kudusnya yang pertama. Karena keluarganya miskin, Dominikus harus berjalan pulang balik sejauh 6 mil setiap hari agar dapat bersekolah di sekolah terdekat. Suatu hari, ketika gurunya sedang tidak berada di dalam kelas, 2 orang anak lelaki membawa masuk banyak sekali salju dan sampah, serta menyumpalkannya ke dalam satu-satunya tungku pemanas ruangan. Ketika Pak Guru kembali, ia menjadi sangat marah. Kedua anak tersebut ketakutan. Mereka mengatakan bahwa Dominikuslah yang telah melakukannya. Pak Guru memaki-maki Dominikus dengan kata-kata yang keras dan tajam. Ia juga menambahkan, jika saja ini bukan perbuatannya yang pertama, tentulah Dominikus telah diusirnya. Dominikus tidak mengatakan sepatah kata apapun untuk membela diri. Ia berdiri di depan kelas dengan kepala tertunduk. Keesokan harinya, tahulah Pak Guru apa yang sebenarnya telah terjadi. Segera ia menemui Dominikus dan bertanya mengapa ia tidak membela diri. Dominikus mengatakan bahwa ia khawatir Pak Guru akan mengeluarkan kedua anak nakal tersebut. Padahal ia ingin sekali mereka diberi kesempatan. Lagi pula, katanya, saya ingat bahwa Yesus juga dituduh secara tidak adil dan dia diam saja. Ketika Santo Yohanes Bosco, biasa dipanggil Don Bosco, mencari tunas-tunas muda untuk dididik sebagai imam dalam Serikat Salesian, imam paroki di mana Dominikus tinggal menawarkan Dominikus kepadanya. Don Bosco mengujinya terlebih dahulu, dan setelah pertanyaannya selesai, Dominikus balik bertanya, bagaimana pendapat Romo tentang saya? Menurut saya, engkau adalah bahan yang bagus, jawab Don Bosco dengan senyum lebar. Baiklah, Romo adalah seorang tukang jahit yang hebat jika bahannya memang bagus. Ambillah saya dan jadikan saya jubah yang indah bagi Tuhan. Demikianlah, pada bulan Oktober 1854, pada usianya 12 tahun, Dominikus diterima sebagai murid di Oratorio Santo Fransiskus dari Sales di Turin. Di Oratorio, Dominikus dikenal oleh teman-teman serta para gurunya sebagai seorang anak yang periang, ramah, serta teliti. Walaupun masih anak-anak, ia dikaruniai Tuhan karunia-karunia rohani yang jauh melebihi usianya. Mengenali mereka yang membutuhkan pertolongan, mengenali kebutuhan rohani orang-orang di sekitarnya, serta karunia kemampuan untuk bernubuat. Dominikus memperoleh kasih sayang serta hormat dari teman-temannya dan juga dari para imam. Dominikus tidak suka memaksakan kehendaknya, serta tidak suka menunjukkan pendapat pribadinya. Tetapi, ia tidak takut untuk menentang segala yang salah dan selalu dapat memberikan alasan mengapa suatu tindakannya dianggap salah. Suatu ketika, Dominikus secara tidak sengaja mendengarkan rencana 2 orang temannya yang hendak berkelahi dengan saling melempar batu. Dominikus berusaha sebaik-baiknya berbicara dengan mereka untuk membatalkan pertarungan yang berbahaya itu. Namun demikian, tampaknya tidak ada lagi yang dapat membujuk kedua anak itu untuk mengurungkan niat mereka. Dominikus berhasil membujuk kedua temannya itu untuk menerima satu syarat rahasia darinya, yang akan dikatakan Dominikus saat sebelum perkelahian dimulai. Ketika semuanya sudah siap, Dominikus mengancungkan sebuah salib kepada mereka seraya berkata, "Kalian berdua, sebelum kalian berkelahi, pandanglah salib ini dan katakanlah, Yesus Kristus tidak berdosa dan ia wafat dengan memaafkan pembunuh-pembunuhnya. Saya orang berdosa dan saya hendak menyakiti Yesus dengan tidak memaafkan musuh-musuh saya." Setelah berkata demikian, terlebih dahulu, lemparkanlah batu pertama kalian kepadaku. Itulah persyaratanku. Tetapi Dominik, kamu tidak pernah menyakiti aku ataupun bersalah kepadaku. Kamu adalah temanku, protes mereka. Kamu tidak akan menyakiti aku, yang hanya seorang manusia yang lemah. Tetapi, kamu dengan tindakan-tindakanmu itu akan menyakiti Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kemudian temannya itu menundukkan kepala mereka karena malu dan menjatuhkan batu-batu mereka.
Mereka saling memaafkan dan berjanji untuk menerima sakramen tobat. Dominikus Savio bertekad untuk menjadi seorang kudus. Ia pergi ke kapel untuk berdoa. Ia menolak untuk bermain dengan teman-temannya. Mukanya pun diubah menjadi muram dan serius. 2 hari lamanya, Dominikus bersikap demikian. Hingga Don Bosco memanggilnya dan bertanya apakah ia sedang sakit. "Tidak," kata Dominikus. "Sungguh, saya dalam keadaan sehat dan bahagia." "Jika demikian, mengapa kamu tidak mau bermain seperti biasanya? Mengapa mukamu demikian muram?" "Saya ingin menjadi kudus, Romo." Don Bosco memuji ketetapan hatinya, tetapi menasihati Dominikus untuk senantiasa gembira dan tidak merasa khawatir. Melayani Tuhan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Nasihat Don Bosco membuahkan hasil. Dominikus menjadi teladan sukacita bagi teman-temannya. Suatu hari, saat ia sedang menyambut seorang anak baru di oratorio, ia menjelaskan programnya. "Di sini kita mencapai kekudusan dengan hidup penuh sukacita. Kita menghindarkan diri dari dosa, yaitu pencuri besar yang merampok rahmat Tuhan bagi kita, serta merampas kedamaian hati. Kita tidak melalaikan tugas, serta mencari Tuhan dengan segenap hati. Mulailah dari sekarang dan jadikan kata-kata ini moto hidupmu. Servito Domino in laetitia." Layanilah Tuhan dengan sukacita yang kudus. Di akhir hidupnya, kesehatan Dominikus tidak pernah prima. Pada bulan Maret 1857, ia jatuh sakit dan dikirim pulang ke rumahnya di Bondonio. Kesehatannya semakin memburuk. Dokter menyatakan ia menderita tuberkulosis. Cara pengobatan pada masa itu ialah dengan merobek pembuluh darah dan membiarkan kelebihan darah itu mengalir keluar. Dalam kurun waktu 4 hari, dokter telah mengiris lengannya 10 kali. Bukannya menyembuhkan, mungkin hal itu malahan mempercepat kematiannya. Imam dipanggil untuk memberikan sakramen terakhir. Dominikus meminta ayahnya menderaskan doa-doa bagi mereka yang menjelang ajal. Ketika doa hampir selesai dideraskan, Dominikus mencoba duduk. "Selamat tinggal, ayah," bisiknya. "Romo mengatakan sesuatu kepadaku, tapi aku tidak ingat apa." Tiba-tiba wajahnya bersinar. Dominikus tersenyum bahagia serta penuh sukacita. "Alangkah indahnya apa yang aku lihat." Kemudian Dominikus tidak berkata-kata lagi. Ia meninggal dengan tenang di rumahnya pada tanggal 9 Maret 1857 dalam usia 14 tahun. Jenazah Dominikus dimakamkan di Basilika Maria Pertolongan Orang Kristen di Turin, tak jauh dari makam pembimbingnya kelak, Santo Yohanes Bosco. Setelah kematiannya, Santo Yohanes Bosco menuliskan riwayat hidup Dominikus, sehingga gereja memproses kanonisasinya. Dalam sejarah gereja, Dominikus Savio merupakan orang kudus bukan martir yang termuda yang dikanonisasi sebagai santo.